Selamat berjumpa di channel DRFC, Drama Radio Fans Club. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Bagian proyek pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia mempersembahkan serial Sandiwara Radio Rabu Siliwangi. Naskah karya Niki Kosasi. Dalam episode Bendungan Raksasa Lewi Mata. Tak, suara apa tuh? Iya ya, aku jadi takut. Jangan takut anak-anak, itu suara burung hantu. Apa? Ada hantu? Bukan hantu, tapi burung hantu. Mereka itu sahabat kita, karena membantu petani memangsa hama dan menjadi musuh alami. Dan bisa mengendalikan hama pada tanaman kita. Banyak binatang dan serangga lain seperti cocopet, semut rangrang, laba-laba, lalat, capung, dan lain-lain yang menjadi sahabat petani. Mereka adalah sahabat kita dalam mengendalikan hama. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Kopi ini nikmat sekali. Teh ibu juga harum dan tak kalah sedap nih. Cobain kacang metenya dong ya. Gurih bener. Tentu saja. Selain gurih, sehat lagi. Maksud ayah? Iya, kopi, teh, dan kacang mete ini semuanya sehat karena produk perkebunan yang dalam pemeliharaannya telah menggunakan prinsip-prinsip PHT. PHT? Apa tuh ya? Dengan PHT menghasilkan produk perkebunan yang sehat. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Pasukan pemberontak mencegat Mantili di Tegal Bukit Palawangan, daerah perbatasan antara Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Mandangkara. Terjadi pertempuran yang seru. Mantili kewalahan karena jumlah pasukan pemberontak terlalu besar. Untunglah Brahma dan Harnung datang, sehingga pasukan pemberontak dapat dihalau mundur. Selanjutnya, Brahma membawa Pangeran Purana ke Madangkara, sedangkan Pangeran Saga pergi ke Gunung Gede untuk berguru kepada Resi Begawan Kirimaya. Jadi, maksud Raden mempelajari ilmu silat dan ilmu kesaktian untuk melawan Warmagana, saudara Raden sendiri. Dia jahat yang Resi. Dan menurut saya, orang yang jahat harus ditumpas. Itu benar. Tapi yang lihat, Raden lebih dipengaruhi oleh keinginan membalas dendam. Sebab Kakang Warmagana merebut kekuasaan dengan tidak sah. Nafsu amarah dan dendam kesumat hanya akan menjerumuskan Raden sendiri untuk menjadi pendekar yang liar, yang dikuasai nafsu angkara murka, membunuh dan membunuh. Kalau begitu caranya, Eyang tidak bersedia memberikan pelajaran ilmu apapun kepada Raden. Maafkan saya, Eyang Resi Girimaya. Saya terlalu dikuasai perasaan duka yang sangat mendalam. Melihat Galuh, negeri saya yang menderita. Eyang mengerti. Siapa yang tidak sedih melihat negerinya menderita? Tapi bukan berarti kita sendiri lantas menjadi orang yang dirasuki dendam kesumat. Melainkan
harus arif dan bijaksana di dalam menentukan langkah apa yang harus diperbuat untuk menyelamatkan negeri kita ini. Saya bersumpah, Eyang. Saya akan lebih mengutamakan bela negara ketimbang balas dendam. Itulah yang Eyang inginkan. Maka dengan senang hati, Eyang akan mengajari Raden ilmu silat dan ilmu kesaktian mulai sekarang. Terima kasih, Eyang. Kita sudah sampai di Gunung Gede dan sudah dekat di Padepokan Resi Begawan Girimaya. Suruh pasukan berhati-hati. Jangan bertindak sembrono. Jangan bertindak apapun kalau tidak ada perintah dari aku. Pasukan, hati-hati. Jangan bertindak sebelum ada perintah. Siaga! Resi Begawan Girimaya ilmunya sangat tinggi. Mungkin tidak akan ada satu orang cukup melawan dia. Sudah tua atau masih muda? Namanya juga Resi Begawan. Betapa lagi, dia pasti sudah tua. Kalau begitu aku saja. Kamu, Sargarika? Sedang menyaksikan DRFC. Biar dia seorang Resi Begawan sakti. Drama radio. Maksudku ilmunya tinggi, tapi kalau sudah tua, tidak sulit menghadapinya. Untuk menghadapi Mantili, biar aku saja. Sarkapala, kau berani menghadapi Mantili? Justru ingin sekali. Sudah lama aku penasaran ingin menjajal kehebatan Mantili yang berjuluk pedang setan itu. Baik. Kalau begitu, untuk membereskan Resi Begawan Girimaya, aku serahkan kepadamu, Sargarika. Sedangkan untuk membereskan Mantili, aku serahkan kepadamu, Sarpakala. Baik. Lalu, bagaimana dengan Pangeran Saga dan Pangeran Purana? Tidak ada masalah, sebab Pangeran Saga tidak bisa apa-apa. Apalagi Pangeran Purana masih kecil. Para prajurit anak buah kita sudah cukup untuk meringkusnya. Ya. Ayo, jalan. Lihat, itu Pangeran Saga. Dia sedang latihan silat, diawasi oleh Resi Begawan Girimaya. Itu berdiri di bawah pohon. Lalu, mana Mantili dan Pangeran Purana? Mungkin ada di dalam padepokan. Mungkin juga tidak. Maksudmu? Pelarian Mantili dan Pangeran Purana dengan Pangeran Saga terpisah. Jadi mereka tidak pernah bertemu. Kemudian Mantili membawa Pangeran Purana ke Madangkara. Sedangkan Pangeran Saga tetap sendirian. Lalu ke sini minta perlindungan kepada Resi Begawan Girimaya. Ya, bisa jadi begitu. Hal itu tidak perlu dipersoalkan. Siapapun yang ada di hadapan kita, itu yang harus kita ringkus. Ya. Berarti kalian berdua, Sargarika dan Sarkapala, hanya menghadapi satu orang saja, Begawan Girimaya. Sebab Mantili tidak ada. Ya, tugas kita malah lebih ringan. Ya, para prajurit kita bisa lebih gampang meringkus Pangeran Saga. Ayo, semuanya bergerak. Lumpuhkan Resi Begawan Girimaya dan tangkap Pangeran Saga. Itu terbalik. Terbalik, Eyang Resi? Waktu melakukan lipatan siku, tangan kanan ke samping disertai tinju kiri ke depan. Bukan pukulan tinjunya yang dipercepat, tapi lipatan sikunya. Kenapa begitu, Eyang? Supaya kekuatan tangkisan bertumpu lebih besar kepada siku tangan kiri. Sedangkan pukulan tangan ke depan itu hanya sebagai pancingan saja. Bukan pukulan yang sesungguhnya. Sebab pukulan yang sesungguhnya justru ada di tinju tangan kiri. Wah, kalau begitu tadi saya keliru besar, Eyang. Saya pikir justru pukulan tinju tangan kanan yang harus mendapat bagian kekuatan terbesar. Kalau itu kau lakukan,
lawan dengan mudah akan mematahkan pukulan Raden. Sebab mudah dibaca itu. Oh, begitu ya. Berarti tidak hanya dalam bidang lain. Silat juga harus pakai tipuan. Pukulan tipuan, Eyang. Iya, tapi kalau di dalam ilmu silat itu dinamakan tipuan. Eyang rasa kurang enak. Jadi lebih senang orang menamakannya dengan taktik atau siasat. Dengan sebutan itu, ilmu silat menjadi lebih terhormat, derajatnya menjadi lebih tinggi. Padahal, sama saja, itu tipuan juga namanya. Begitu ya. Ayo, sekarang kau ulangi lagi. Baik ya. Ya. Ada apa? Berubah, mereka lagi. Siapa mereka, Raden? Pasukan dari mana? Kenapa mereka berteriak-teriak dan berlari-lari? Lalu mengepung kita. Dia pasukan pemberontak, Eyang. Pemberontak? Iya. Mereka anak buah Kakang Warmagana, si pengkhianat itu. Astaga. Apa kabar, Pangeran Saga? Mau apa kalian? Menjemput pangeran. Menjemput aku? Saya harap sekarang juga pangeran ikut dengan kami ke keraton. Aku tidak sudi menyembah si Warmagana. Raja murtad, pengkhianat, raja yang tidak sah. Pasukan, tangkap! Margarita, harga bawah, hadapi kebohongan Girimaya. Baik. Lihat, bengawan Girimaya tenang dan mantap meladeni serangan Sargarika dan Sarkapala. Sargarika dan Sarkapala dua pendekar bayaran yang kita bawa itu belum tinggi. Tapi Begawan Girimaya seorang perkasa yang tinggi sekali. Sehingga dia dengan mantap bisa menghadiri. Lihat itu, dia Pangeran Saga. Dia kalah kabur. Pangeran yang lembek itu kacau. Dia kalang kabut, mundur-mundur terus sambil menangis lewat hari. Sancaki. Ya. Sarkapala dan Sargarika tidak akan bisa mengalahkan bengawan Girimaya. Malah sebaliknya, hati-hati mereka yang kalah. Tidak apa. Yang penting Pangeran Saga. Lihat, sebentar lagi anak buah kita akan bisa merebut Pangeran Saga. Ya, pangeran itu putus asa. Sebentar lagi dia akan menyerah. Ada apa itu? Jatuh dalam jurang. Raden Saga. Bunuh dia. Kita bisa mengalahkan orang yang sangat sakti. Kalian menang. Karena dia sedang menang. Jadikan Pangeran Saga yang jatuh dalam jurang, kagetkan Begawan Girimaya. Dia berpaling. Di saat dia sedang menang, itulah kalian melancarkan pukulan maut. Tentu saja dia roboh. Tidak ada raksasa.
Anda Mengapa kalian jerumuskan Pangeran Saga sampai jatuh dalam DRFC, jurang? Saluran nostalgia, drama radio. Bukan salah kami. Dia sendiri yang melompat ke dalam jurang. Dia sendiri yang melompat ke dalam jurang? Ia putus asa. Mungkin daripada tertangkap, lebih baik mati. Jadi, terjun melompat ke dalam jurang. Bagaimana ini? Masa iya kita harus turun ke dalam jurang ini? Hanya untuk menangkap Pangeran Saga? Jangan turun, Sanjaki. Bahaya. Lihat, jurang itu dalam sekali. Batu-batunya runcing. Gajah jatuh ke dalam jurang yang seperti ini pasti mati. Apalagi manusia. Ya, manusia manapun tidak akan ada yang selamat jatuh ke dalam jurang yang berbahaya seperti ini. Pasti ia akan mati. Ya, malas aku disuruh turun ke dalam jurang ini. Hanya untuk mencari mayat Pangeran Saga. Kenapa bingung? Kita pulang saja ke keraton. Kenapa bingung? Kita pulang saja ke keraton. Laporkan kepada Baginda Prabu Warmagana bahwa Pangeran Saga sudah mati. Jatuh ke dalam jurang. Wah, banyak. Ya, hari ini nasib kita sedang mujur. Dapat jamur banyak sekali. Hampir tiap hari kita mencari jamur di dasar jurang Baralak ini. Tapi baru hari ini kita dapat banyak. Biasanya hanya satu keranjang kecil. Sekarang, lihat, 2 keranjang penuh. Ya, seperti sedang panen. Lihat di sebelah sana, Mbak. Banyak sekali. Saya ke sana ya. Ya. Ada apa? Ada orang. Mak, kesini cepat. Orang? Mak, kesini cepat. Ya. Orang mati. Mana? Orang apa? Orang mati. Orang mati? Tertelungkup di batu-batu dasar jurang. Oh, luka-luka. Badannya berdarah-darah. Pakaiannya robek-robek. Dia pasti jatuh dari atas. Coba Mak periksa. Sudah mati atau masih hidup? Ah, hidup. Masih hidup? Ya, urat nadi pada pergelangan tangannya berdenyut-denyut. Dia bernapas. Lihat, dadanya naik turun. Pakaiannya bagus. Badannya putih bersih. Dia bukan orang sembarangan. Seperti seorang bangsawan. Ayo, kita balikan dia biar dia terlentang. Ayo bantu aku. Ya. Hup. Ya. Masih muda. Muda sekali. Masih remaja. Duh, wajahnya tampan sekali. Kasihan, dia pasti kecelakaan. Ayo kita bawa ke rumah. Kita harus menolongnya. Daulat tuanku Baginda Prabu, hamba Tumenggung Waruga menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima. Bagaimana Sanjaki? Dia sudah datang? Belum, tuanku. Lama sekali dia. Hamba dengan Sanjaki memang berpisah. Dengan maksud membagi tugas. Hamba mengejar Mantili dan Pangeran Purana. Dan dia mengejar Pangeran Saga. Ternyata pada kenyataannya Pangeran Saga sudah bergabung dengan Mantili dan Pangeran Purana. Mengenai hal itu, Sanjaki tidak tahu. Jadi mungkin sampai sekarang dia terus mencari Pangeran Saga. Punggawa Sanjaki, mohon menghadap. Nah, itu dia.
Sancaki sudah datang. Suruh dia masuk. Cepat. Daulat Tuanku Baginda. Sancaki, ke sini, cepat. Hamba Punggawa Sancaki mengaturkan sembah. Kenapa kau lama sekali? Hamba mengejar Pangeran Saga yang melarikan diri ke Gunung Gede, ke Padepokan Resi Begawan Girimaya. Loh, kenapa ke sana? Memangnya kenapa, Temenggung Waruga? Seharusnya dia ikut dengan yang lainnya ke Madangkara. Kenapa begitu? Pangeran Saga bertemu dengan Mantili dan Pangeran Purana di hutan Sancang. Lalu mereka bergabung. Sebab ketika aku berhasil mengepung mereka di Tegal Bukit Palawangan, tiga-tiganya ada. Pangeran Saga, Pangeran Purana, dan Mantili. Aku juga sampai di tempat itu dan menemukan bekas-bekas pertempuran. Ternyata dugaanku tepat. Kamu yang bertempur dengan para buronan itu. Iya. Karena Brahma datang, aku dan pasukanku mundur. Lalu kalau kau menemukan Pangeran Saga di Padepokan Begawan Girimaya, berarti dia tidak ikut ke Madangkara. Tepat. Perhitunganku juga seperti itu. Sekarang langsung saja. Apakah kamu berhasil menangkap Pangeran Saga? Dia meninggal, Tuanku. Ya. Karena panik dan kalap, lalu Pangeran Saga bunuh diri, melompat ke dalam jurang. Melompat lagi ke dalam jurang. Untuk kedua kalinya dia menyelamatkan diri dengan cara melompat ke dalam jurang. Tapi kali ini tidak akan selamat, Tuanku Baginda Prabu. Sebab jurangnya liar dan berbahaya. Sangat mengerikan. Dalam sekali dan penuh dengan batu-batuan yang runcing. Siapapun tidak akan selamat terjerumus ke dalam jurang seperti itu. Ya, kalau mati. Kalau tidak, dia bisa pergi ke Gunung Wanakusuma, ke tempat pertapaan Ayahanda Prabu. Dan Ayahanda Prabu Watstu Kencana pasti akan membatalkan tapanya lagi. Lalu datang ke sini untuk menghukum aku. Tidak mungkin, Tuanku Baginda Prabu. Saya yakin Pangeran Saga pasti mati. Yang aku inginkan bukti. Sebab kepastian bisa saja tidak pasti. Ini artinya kau masih bertanggung jawab terhadap kepastian nasib Pangeran Saga. Daulat, Tuanku Baginda Prabu Warmagana. Hamba akan kembali ke sana untuk menelusuri kepastian nasib Pangeran Saga. Saya heran hasil kebun Pak Dirman ini kelihatannya maksimal sekali. Padahal kelihatannya banyak serangkanya dan nggak pernah disemprot obat. Benar juga, jangan-jangan dia memelihara tuyul. Kalian jangan heran, apalagi menuduh sembarangan. Hasil panen Pak Dirman maksimal karena dia telah mengikuti SLPHT. Apaan tuh, Pak? SLPHT adalah sekolah lapangan tentang pengendalian hama terpadu. Dengan mengikuti SLPHT, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Seperti mengelola lingkungan yang sehat lokal dengan memadukan berbagai teknik pengendalian hama yang lebih mengutamakan pemanfaatan musuh alami, termasuk argensia, pengendali hayati, serta pengambilan keputusan oleh petani itu sendiri. Hingga kita bisa menjadi manajer di kebun kita sendiri. Wah, kalau gitu, ayo kita ikut SLPHT. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Walah, kalau begini terus kita bisa bangkrut. Jangankan dapat untung, untuk bayar utang pupuk aja masih kurang. Ada apa, Man? Pagi-pagi begini udah marah-marah. Begini, Kang. Sebentar-sebentar harga ini berubah. Mending berubahnya jadi bagus. Ini memberi harga seenaknya saja. Memang benar, Man. Aku juga pusing. Kalau begini terus, kita para tani bakal terus dimainkan harga dan tidak bisa berbuat apa-apa nih. Iya, kalau begini terus kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita ajak teman-teman untuk bersama-sama membuat kelompok tani kita? Wah, betul juga, Kang.
kita bikin kelompok tani dan kita tampung hasil perkebunan kita hingga harga tidak dipermainkan lagi dan kita jual langsung ke eksportir. Iya, bila kita bersama, hasil panen kita tidak akan sia-sia. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Di mana aku? Jangan bergerak dulu. Badan Andika masih lemah. Minumlah ramuan obat ini, supaya badan Andika cepat pulih. Siapa kamu? Dan aku ini ada di mana? Andika ada di rumah saya. Nama saya Kalasti. Ini ibu saya, Niruti. Kami menemukan Andika tergeletak di dasar jurang. Rasa-rasanya saya jatuh ke dalam jurang, lalu terpeleset. Tapi dia pingsan lagi. Badannya masih lemah, terlalu banyak mengeluarkan darah. Biarkan saja dia istirahat. Nasib sang pangeran tampan yang malang untuk kedua kalinya jatuh terjerumus ke dalam jurang. Namun kali ini tertolong oleh seorang gadis desa yang sederhana. Akan tetapi gadis itu menjadi curiga melihat penampilan Pangeran Saga yang tampak jelas kebangsawanannya. Dan kecurigaannya itu terbukti. Apakah Pangeran Saga akan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini pada waktu dan gelombang yang sama. Ayo kita kerja, ayo sehatkan tanaman, kendalikan hambanya, jangan tunda lagi. Kendalikanlah hama, dengan cara PHT, dengan cara yang aman. Ayo kita kerjakan. Mari kendalikan hama dengan cara PHT, dengan cara aman. Ayo kerja kehidupan ini, anugerah yang kuasa, tanah dan lingkungan patut kita jaga. Lindungi kebun kita, lindungi tanah kita, sumber penghidupan untuk anak cucu di masa depan. Kehidupan ini anugerah yang kuasa. Demikianlah persembahan channel DRFC. Jangan lupa like dan subscribe untuk menikmati kisah-kisah yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.